Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita pernah mempelajari materi tentang keberagaman kebudayaan di Indonesia. Silakan amati gambar berikut. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pakaian khas suku bangsa apa yang kalian lihat pada gambar di samping? Nah, tahukah kalian faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia? Yuk kita pelajari. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam. Perbedaan yang timbul dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu faktor sejarah. Yang kedua, faktor geografi. Yang ketiga, faktor iklim. Dan yang keempat ialah faktor letak. Nah, yang pertama, faktor sejarah. Dalam sejarah dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Selatan atau yang disebut dengan Indochina. Bangsa asing yang datang dan berbaur dengan penduduk setempat sehingga terjadi pembaharuan. Bangsa asing yang datang dan berbaur dengan penduduk asli yaitu bangsa India, Arab, Belanda, dan Tiongkok. Mereka membentuk budaya baru hasil pembauran yang kemudian menjadi ciri budaya di masing-masing daerah. Nah, inilah gambar peta persebaran nenek moyang di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor geografi. Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari kepulauan. Setiap pulau dibatasi oleh lautan. Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara dengan banyak pegunungan. Nah, karena kedua faktor ini, maka Indonesia terdapat batasan geografi. Pembatasan laut ini menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan di antara pulau-pulau. Masing-masing pulau kemudian berkembang sesuai dengan alam yang ada di sekitar daerahnya. Sedangkan pembatasan akibat gunung yang tinggi dapat menghambat hubungan antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam satu pulau terdapat banyak suku bangsa karena adanya hambatan berupa pegunungan. Yang ketiga yaitu faktor iklim. Tahukah kalian apa iklim Indonesia? Iklim di Indonesia itu berupa iklim tropis yang panas. Iklim yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal ini dinamakan dengan iklim setempat. Faktor iklim setempat dapat menyebabkan perbedaan cara hidup masyarakat. Daerah beriklim panas dengan banyak sinar matahari dan curah hujan yang tinggi akan menjadi daerah yang subur. Karena itu, masyarakat pada daerah tersebut pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, sedangkan daerah yang beriklim panas tetapi sedikit turun hujan menyebabkan daerah tersebut kurang subur. Karena itu, masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai peternak. Kondisi masyarakat seperti ini misalnya terjadi pada suku bangsa di wilayah Nusa Tenggara seperti Flores, Ende Timur, dan Sumbawa. Nah,
Sedangkan daerah beriklim panas di pinggir-pinggir pantai menyebabkan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, faktor yang keempat yaitu faktor letak. Indonesia terletak pada wilayah yang strategi dalam persimpangan lalu lintas dunia. Indonesia secara geografi adalah antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka. Artinya, negara Indonesia sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui jalur pelayaran dunia. Ramainya lalu lintas perdagangan antar negara yang mau tidak mau harus melalui Indonesia menyebabkan banyak pedagang asing yang singgah di Indonesia. Bahkan mereka mulai menetap di beberapa daerah di Indonesia. Nah, itulah keempat faktor penyebab perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Coba bisa diulangi. Yang pertama faktornya yaitu dari faktor sejarah. Yang kedua yaitu faktor geografi. Yang ketiga faktor iklim. Dan yang keempat yaitu faktor letak. Nah, untuk tugas kalian yaitu informasi apa saja yang kalian dapat. Coba tuliskan informasi yang kalian dapat ke dalam bentuk peta pikiran berikut. Tulislah di buku tulis tematik, kemudian difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Kemudian tugas yang kedua yaitu artikanlah kata-kata sulit menggunakan kamus bahasa Indonesia. Kemudian buatlah kalimat tersebut menggunakan kata-kata sulit. Yang pertama yaitu iklim, yang kedua tropis, dan yang ketiga yaitu geografi. Cukup sekian materi yang dapat Bunda sampaikan. Semoga dapat mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.